Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, saudara dan adik-adik pelajar. Kita berjumpa lagi dalam perbincangan tentang peribahasa dan maknanya. Seperti biasa, nanti akan saya tampilkan. Yang pertama itu sebuah kalimat yang kata-katanya itu tersusun secara acak, yang bila disusun dengan benar akan membentuk sebuah peribahasa. Silakan nanti disusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah peribahasa dan tentukan apakah kira-kira makna dari peribahasa tersebut. Mari kita mulai. Peribahasa kita yang pertama pada kesempatan kali ini, biduk hulu ke di kayu. Biduk hulu ke di kayu. Hanya terdiri dari 4 kata. Silakan dicoba disusun menjadi sebuah peribahasa. Sudah? Mari kita lihat apakah benar. Bagai biduk di kayu ke hulu. Bagai biduk di kayu ke hulu. Biduk ini adalah sampan ya, atau perahu kecil yang biasanya didayung, tidak menggunakan mesin ya, atau motor temper. Apakah makna peribahasa tersebut? Bagai biduk di kayu ke hulu, maknanya adalah melakukan pekerjaan yang sulit. Melakukan pekerjaan yang sulit. Mengapa sulit? Karena berdasarkan ilustrasi pada peribahasa tersebut, air mengalir dari hulu ke hilir, berarti bila mengayuh biduk ke hulu itu akan melawan arus air, tentunya akan sangat berat. Bagai biduk di kayu ke hulu, maknanya melakukan pekerjaan yang sulit atau berat. Berikutnya, batu biji ke menabur atas. Ini pun hanya terdiri dari beberapa kata. Bisa kita coba susun ya menjadi sebuah peribahasa. Silakan. Sudah? Mari kita lihat apakah benar. Menabur biji ke atas batu. Menabur biji ke atas batu. Ya. Menabur biji ini tentunya dengan harapan bijinya itu akan tumbuh, kemudian berbunga atau berbuah. Ya, apakah makna dari peribahasa menabur biji ke atas batu? Maknanya adalah melakukan sesuatu yang sia-sia. Menabur biji ke atas batu maknanya adalah melakukan sesuatu yang sia-sia. Karena biji yang ditabur ke atas batu tentunya tidak akan tumbuh. Ya. Berikutnya, rasa ikut hati binasa mati. Ini cukup sering kita dengar ya. Silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Sudah? Mari kita lihat apakah benar. Peribahasanya adalah ikut hati mati, ikut rasa binasa. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Makna dari peribahasa ini adalah orang yang celaka
karena memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang celaka karena memperturutkan hawa nafsunya. Biasanya orang seperti ini tidak menggunakan akal sehat, hanya mendasarkan hawa nafsunya saja dalam bertindak. Akibatnya bisa celaka. Kita lanjutkan. Berulat manis di buahnya dalam. Berulat manis di buahnya dalam. Sepertinya bisa kita susun ya menjadi sebuah kalimat yang padu, menjadi sebuah peribahasa. Apakah kira-kira peribahasanya? Mari kita lihat. Buahnya manis, berulat di dalam. Buahnya manis, berulat di dalam. Maknanya adalah perkataannya manis, enak didengar, tetapi ternyata hatinya bertentangan dengan ucapannya, tetapi hatinya membenci atau ada kebencian di dalam hatinya. Buahnya manis, tetapi berulat di dalam. Perkataannya manis, tetapi hatinya membenci. Kita lanjutkan. Kali pisang dua tiada berbuah. Kali pisang dua tiada berbuah. Silakan disusun menjadi sebuah peribahasa. Mari kita periksa. Pisang tiada berbuah dua kali. Pisang tiada berbuah dua kali. Sebagaimana kita ketahui, lazimnya pohon pisang hanya berbuah sekali seumur hidupnya. Apakah makna dari peribahasa ini? Maknanya adalah bahwa kesempatan biasanya hanya datang sekali. Pisang tiada berbuah dua kali, maknanya adalah kesempatan biasanya hanya datang sekali. Maksudnya kesempatan yang sangat menentukan, ya, yang menentukan kesuksesan, keberhasilan biasanya hanya datang satu kali. Semoga kita mendapatkan kesempatan ini ya. Mari kita lanjutkan. Jadi di air, di darat, jadi harimau, buaya. Sepertinya sudah tergambar ya urutan dari kata-kata ini sehingga menjadi sebuah peribahasa. Mari kita periksa. Di air jadi buaya, di darat jadi harimau. Di air jadi buaya, di darat jadi harimau. Apakah kira-kira makna peribahasa ini? Di air jadi buaya, di darat jadi harimau, maknanya adalah selalu menjadi orang jahat dimanapun ia berada, atau selalu melakukan kejahatan dimanapun ia berada. Semoga kita terhindar dari sifat yang digambarkan oleh peribahasa ini ya. Kita lanjutkan. Buaya mulut lepas, harimau ke mulut masuk dari. Ini peribahasa yang cukup sering juga kita dengar. Mari kita coba susun menjadi sebuah peribahasa. Mari kita periksa. Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Wah, terbayang ya situasi yang coba digambarkan oleh ilustrasi peribahasa ini. Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau.
maknanya adalah mengalami musibah atau bahaya yang berturut-turut. Mengalami musibah atau bahaya yang berturut-turut. Selesai dari musibah satu, kemudian tertimpa lagi musibah yang lain. Lepas dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau. Semoga kita terhindar dari keadaan seperti ini ya. Kita lanjutkan. Bubur nasi menjadi telah. Ya, saya yakin saudara dan adik semua sudah tahu peribahasa ini ya. Coba kita lihat. Nasi telah menjadi bubur. Nasi telah menjadi bubur. Ya, nasi yang terlalu lama dimasak, maka biasanya teksturnya akan menjadi semakin lunak, menjadi bubur. Nasi telah menjadi bubur maknanya adalah hal yang sudah terlanjur terjadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Hal yang sudah terlanjur terjadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Sebagaimana pada ilustrasinya, bubur tidak mungkin lagi dikembalikan rupanya menjadi seperti nasi. Hal yang sudah terlanjur terjadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Berikutnya, buih ke seberang meniti badan kalau selamat pandai. Cukup banyak kata dalam peribahasa ini. Mari kita lihat apakah bunyi peribahasanya. Kalau pandai meniti buih, selamat badan ke seberang. Kalau pandai meniti buih, selamat badan ke seberang. Apakah arti dari peribahasa ini? Artinya adalah sebuah cita-cita akan tercapai dengan ilmu dan ketekunan. Ya, coba bayangkan meniti buih ya, tentunya itu memerlukan ilmu dan ketekunan. Kalau pandai meniti buih, selamat badan ke seberang. Cita-cita akan tercapai dengan ilmu dan ketekunan. Kita lanjutkan peribahasa berikutnya. Buku ruas dengan bertemu. Buku ruas dengan bertemu. Hanya 4 kata, coba disusun menjadi sebuah peribahasa. Sudah, mari kita lihat apakah benar. Bertemu ruas dengan buku. Bertemu ruas dengan buku. Apakah makna peribahasa ini? Maknanya adalah sesuatu yang serasi. Ya, ruas adalah bila kita misalkan kita lihat pada bambu ya. Ruas bambu itu adalah bagian yang kosong, sedangkan buku itu adalah penutup di antara bagian atas dan bawahnya. Ya, kita lihat bahwa bambu itu sangat serasi bentuknya. Ada bagian yang kosong, kemudian ditutup bagian atas dan bawahnya dengan sebuah buku-buku. Demikian juga jari-jari kita ya, jari-jari kita ada ruas-ruasnya, kemudian ada buku. Nah, bagian yang menonjol nih buku nih, bagian yang memanjang tersebut sebagai ruas. Ini ruas, ini buku. Jadi sangat serasi ya, ciptaan Tuhan yang sangat serasi. Kita lanjutkan. Langit dengan bagai bumi. Ini pun peribahasa yang cukup singkat dan sudah sering juga kita dengar. Peribahasanya adalah bagai bumi dengan langit. Bagai bumi dengan langit maknanya adalah
keadaan dua orang yang jauh berbeda. Keadaan dua orang yang jauh berbeda. Biasanya ini untuk menggambarkan perbedaan, misalkan kedudukan, kekayaan, ataupun sifat yang sangat bertentangan, gitu ya. Bagai bumi dengan langit, menggambarkan keadaan dua orang yang jauh berbeda. Kita tiba di peribahasa yang terakhir. Nah, dipijak langit, di mana di situ dijunjung bumi. Ini sudah cukup sering kita dengar ya. Apakah peribahasanya? Mari kita lihat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makna dari peribahasa ini adalah manusia harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat tempat tinggalnya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Manusia harus menyesuaikan diri dengan adat istiadat tempat tinggalnya. Menyesuaikan diri di sini maksudnya adalah menghormati, menghargai adat istiadat tempat di mana ia tinggal. Nah, saudara dan adik-adik pelajar, itulah bahasan peribahasa kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.